Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ananda siswa SMP dimanapun berada, Ustaz doakan semoga Ananda selalu berada dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananda siswa SMP yang berbahagia, pada kesempatan ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Kali ini kita akan membahas tentang kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Kehadiran Islam mendamaikan bumi Nusantara. Ananda yang dirahmati oleh Allah, dalam sejarah kita tahu bahwa nenek moyang kita, bangsa Indonesia, merupakan orang-orang yang memiliki keberanian yang luar biasa. Mereka tangguh di darat dan mereka juga tangguh di lautan. Mereka menjadi orang-orang yang siap berlayar kemanapun. Karena memang sebagian besar negeri kita ini didominasi oleh lautan. Lebih luas lautan daripada daratan, maka membutuhkan keberanian untuk mengarungi lautan yang luas tersebut. Maka dulu jalur pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah di Asia Tenggara sudah ada, sudah terbentuk, sudah terjalin. Wilayah Nusantara yang menjadi lintasan penting perdagangan adalah wilayah Nusantara bagian barat. Nah, di wilayah Nusantara ini adalah bagian barat, termasuk bagian daerah terpenting dalam pelayaran. Bahkan yang paling terkenal itu adalah Malaka, Selat Malaka, yakni Malaka dan sekitarnya. Daerah tersebut sudah terkenal sejak zaman dahulu karena kaya akan hasil bumi yang didatangi oleh orang dari berbagai penjuru di muka bumi ini. Daerah tersebut kemudian menjadi perlintasan para pedagang, terutama Cina dan India. Sementara itu, pelabuhan-pelabuhan penting di Sumatera dan Jawa antara abad ke-1 dan abad ke-7 Masehi sering disinggahi oleh pedagang, ya. Sering disinggahi oleh pedagang dari Lamuri, ya, dari Aceh, dari Barus, Palembang, dan Sunda Kelapa dan Gresik. Inilah daerah-daerah yang memang sering diperbincangkan dalam sejarah, menjadi daerah-daerah yang memang dikunjungi oleh banyak orang, tidak hanya dari warga Nusantara saja, Asia Tenggara, bahkan dunia. Jadi daerah-daerah seperti Lamuri di Aceh, kemudian Barus, Palembang, Sunda Kelapa, dan Gresik menjadi pelabuhan-pelabuhan yang terkenal. Sekali lagi, nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang yang berani, menjadi pelayar-pelayar yang tangguh. Ananda yang dirahmati oleh Allah, Islam datang ke Indonesia mendamaikan bumi Nusantara. Cara masuk Islam ke Indonesia adalah dengan cara-cara yang damai. Tidak ada paksaan untuk memeluk Islam, karena memang dalam Islam sendiri sudah ada konsep la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusyd. Sudah sangat jelas. Yang benar itu jelas, yang salah itu jelas. Maka bagi orang-orang yang pecinta kebenaran, maka tidak sulit bagi mereka menerima Islam itu hadir dalam hidupnya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, kapan persisnya Islam itu masuk ke Indonesia? Ada beberapa teori yang menjelaskan kapan masuknya Islam ke Indonesia. Pertama, ini ada namanya teori Makkah. Nah, berdasarkan teori Makkah ini, Islam masuk langsung dari Mekkah atau Arab. Terjadi kira-kira pada abad pertama Hijriah. Nah, jadi dari awal Islam itu sendiri,
abad pertama Islam itu berkembang, maka Islam sebenarnya sudah sampai ke Indonesia atau abad ke-7 Masehi. Nah, ini teori pertama. Kita juga baca ya, berdasarkan teori ini pada masa, terutama pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, sebenarnya Islam sudah masuk ke Indonesia. Yang kedua, ada teori Gujarat. Islam masuk ke Indonesia melalui Gujarat. Gujarat ini adalah India, karena kita tahu India tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam. India dulu ya, dan sekarang Islamnya juga sangat luar biasa. Maka kalau ada orang yang ingin menghilangkan Islam dari India, sama dengan menghilangkan India itu sendiri dari peta dunia. Maka Islam amat erat kaitannya dengan Islam. Jadi teori Gujarat, Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Kemudian ada teori Cina. Ajaran Islam sendiri telah sampai di Cina pada abad ke-7 Masehi. Ya, abad ke-7 Masehi artinya abad pertama Hijrah. Ya. Pada masa dinasti Tang, ya, pada masa dinasti Tang di daerah Guangzhou, Kanton, Zhangzhou dan pesisir Cina Selatan telah terdapat 9 pemukiman Islam. Maka di Islam pun, Islam juga sangat luar biasa. Ini 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Ada teori Mekkah, ada teori Gujarat, ada teori Cina, dan ada lagi satu teori yang juga diperbincangkan orang, namanya teori Persia. Islam dibawa oleh orang-orang Persia untuk datang ke Indonesia. Ananda yang dirahmati oleh Allah, sekali lagi Islam datang mendamaikan bumi Nusantara. Tidak ada cara-cara kekerasan dilakukan untuk menyampaikan Islam ke Indonesia ini. Inilah cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Pertama, melalui perdagangan. Pedagang-pedagang yang berasal dari India, dari Arab, dari India, dari Persia adalah pedagang-pedagang yang mencontoh bagaimana cara Rasulullah SAW. Mereka berdagang dengan penuh kejujuran. Mereka berdagang dengan penuh pelayanan, sehingga menarik simpati orang-orang yang ikut berdagang dengannya. Menarik simpati rakyat Indonesia melihat sikap perilaku mereka yang luar biasa jujurnya, santunnya. Jadi proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang berasal dari Arab, Persia, dan India. Maka dengan perdagangan ini menimbulkan simpati, rasa suka dari orang-orang yang berinteraksi dengan pedagang-pedagang yang sudah beragama Islam, yang sudah mengamalkan bagaimana cara berdagang dalam Islam. Kemudian melalui perkawinan, sebagian pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Arab, dari Persia, dari India menikahi putri Indonesia, karena juga mereka menampilkan sikap yang baik, sikap yang menarik simpati, menarik perhatian, maka menyebabkan pribumi wanita-wanita Indonesia menyenanginya, menyukainya. Maka lewat perkawinan ini secara otomatis tentu keturunannya nanti akan beragama Islam. Jadi melalui perkawinan mereka juga menyebarkan Islam secara tidak langsung. Kemudian melalui pendidikan, ini jelas pendidikan dari awal ini sudah menjadi perhatian. Walaupun mungkin tidak seideal sekarang, tapi sudah ada cikal bakal pendidikan awal-awalnya. Maka sebenarnya dari awal pendidikan Islam ini sudah sangat berperan penting. Maka sebenarnya pendidikan Islam harus menjadi perhatian yang sangat serius, sungguh-sungguh tidak diabaikan, ya. Harus diperhatikan karena jasanya amat luar biasa. Para tokoh-tokoh Islam amat besar jasanya dalam menyebarkan, dalam memberikan pendidikan terhadap masyarakat. Para mubaligh mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Contohnya di Aceh misalnya, lembaga pendidikan Islam dikenal dengan nama Meunasah. Dayah Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Surau. Surau merupakan salah satu cikal bakal lembaga pendidikan ada di Sumatera. Kemudian di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan nama pondok pesantren. Inilah istilah-istilah lembaga pendidikan Islam yang dari awal sudah berkiprah
untuk membina, mendidik, dan memajukan generasi bangsa Indonesia. Sekali lagi, maka kita berhutang besar terhadap tokoh-tokoh Islam dalam membangun pendidikan di negeri kita ini. Kemudian hubungan sosial. Jelas Islam mengajarkan, Islam adalah agama sempurna yang menata, mengatur secara serius dan sungguh-sungguh seluruh aspek kehidupan manusia agar tertata, agar rapi, agar baik. Para mubaligh yang menyebarkan Islam Nusantara pandai dalam menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang telah tinggal menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Mereka ikut terlibat dalam membantu, menolong kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, gotong royong, kerjasama, dan sebagainya. Ananda yang dirahmati oleh Allah, berikutnya melalui kesenian. Kesenian tidak lepas dari cara yang digunakan oleh para ulama terdahulu untuk menyebarkan Islam. Melalui kegiatan budaya, para pedagang mengganti. Jadi kalau ada budaya-budaya yang tidak sesuai dengan Islam, diganti dengan jiwa tauhid tanpa mengubah bentuk luarnya. Wayang misalnya merupakan warisan budaya masih terjaga hingga saat ini. Dalam penyebaran agama Islam, wayang memiliki peran yang sangat nyata, konkret. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam di antara adalah seni bangunan, seni pahat, seni ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Inilah cara-cara Islam masuk ke Indonesia. Pertama dengan melalui perdagangan, melalui perkawinan, melalui pendidikan, melalui hubungan sosial, melalui kesenian. Cara-cara yang sangat simpatik, menarik perhatian, tidak dengan cara-cara yang arogan. Tidak ada istilahnya Islam disebarkan dengan pedang, tidak ada. Islam disebarkan dengan damai. Islam disebarkan dengan cara-cara yang baik, tidak dengan tujuan-tujuan yang buruk seperti yang dilakukan oleh Portugis. Dengan mengeruk kekayaan dan sebagainya, tidak. Islam dengan cara yang santun, melalui perdagangan, dengan perkawinan, dengan pendidikan, hubungan sosial, dan melalui kesenian. Ananda yang dirahmati oleh Allah, di antara tokoh ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa itu dikenal dengan nama Wali Songo. Wali Songo adalah 9 orang ulama yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pertama, Sunan Gresik, namanya Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik yang dikenal dengan Sunan Gresik, nama aslinya Maulana Malik Ibrahim, menyebarkan pusat penyebaran Islamnya adalah di Gresik. Kemudian berikutnya Sunan Ampel, atau lebih dikenal dengan Raden Rahmat, ya, nama aslinya Raden Rahmat, ya, lebih dikenal dengan Sunan Ampel. Pusat penyebaran Islamnya di Demak, Surabaya. Kemudian ada lagi Sunan Bonang, nama aslinya Makhdum Ibrahim, menyebarkan agama Islam, pusatnya di Tuban. Kemudian ada lagi Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, pusat penyebaran agama Islamnya di Gresik dan Madura. Kemudian ada lagi Sunan Derajat. Sunan Derajat, nama aslinya Sarifuddin, pusat penyebaran Islamnya di Derajat atau Lamongan. Kemudian ada lagi Sunan Gunung Jati, nama aslinya Fatahillah, pusat penyebaran Islamnya di Demak, Cirebon, Banten. Kemudian ada lagi Sunan Kudus, nama aslinya Ja'far Siddiq, pusat penyebaran Islamnya di Kudus, Jawa Tengah. Kemudian Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Masahid, pusat penyebaran Islamnya di Demak, Kadilangu. Ya, kemudian Sunan Muria, nama aslinya Raden Prawoto, pusat penyebaran Islamnya di Muria atau di Kudus, ya, di Kudus, Jawa Tengah. Inilah penyebar agama Islam di Pulau Jawa. Ada Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Muria. Nah, inilah penyebaran Islam di Pulau Jawa yang lebih dikenal dengan nama Wali Songo. Ananda yang dirahmati oleh Allah, tidak hanya di Jawa, tokoh penyebar agama Islam di Sumatera juga ada. Pertama namanya ini, ya, ulama besar bernama Hamzah Fansuri. Hamzah Fansuri dilahirkan di Fansur, Aceh. Beliau menimba ilmu sampai ke India, Persia, Mekah, Madinah untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti fikih, tauhid, tasawuf, sejarah, dan sastra Arab. Nah, ini ulama besar di Sumatera yang menyebarkan Islam Sumatera, Hamzah Fansuri.
Kemudian yang kedua ada namanya Samsuddin Al-Sumatrani, seorang ulama terkemuka di Aceh dan Nusantara pada abad ke-16 Masehi. Ia memiliki posisi penting di kerajaan Aceh Darussalam. Beliau adalah ulama besar sekaligus penasehat raja. Jadi kalau ulama yang memberi sebagai penasehat raja, tentu raja tidak akan melakukan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian berikutnya Nuruddin Al-Raniri, dilahirkan di Ranir, ya, di Ranir sekarang Render di Gujarat, India. Beliau dikenal seorang ulama Melayu. Perkenalannya dengan tokoh Indonesia dimulai ketika ia melanjutkan studi ke Haramain tahun 1030 Hijriah atau 1620 Masehi. Kemudian Abdur Rauf Singkel, ini ulama besar juga, dilahirkan di Singkel, Aceh tahun 1024 Hijriah 1619 Masehi. Nama aslinya Abdur Rauf Al-Fansuri atau Abdur Rauf As-Singkli. Beliau adalah seorang orang pertama kali yang mengembangkan tarekat Sattariyah di Indonesia. Anil ulama-ulama yang nyebar Islam Sumatera. Berikutnya Syekh Abdus Samad Al-Palembanging, lahir di Palembang tahun 1116 Hijriah 1704 Masehi. Ayahnya berasal dari Yaman. Beliau pertama kali mendapat pendidikan di Kedah, Semenanjung Malaka, dan Patani, Thailand. Kemudian belajar ke Timur Tengah. Yang berikutnya yang tak asing bagi kita, seorang ulama besar, Imam Masjidil Haram, penyebar agama Islam di Pulau Sumatera, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat tahun 1276 Hijriah. Ayahnya seorang jaksa di Padang, sedangkan ibunya adalah putri Tuan Kunan Renceh, seorang ulama terkenal dari kelompok Padri. Inilah tokoh di antara tokoh penyebar agama Islam di Sumatera. Mungkin masih ada lagi banyak tokoh-tokoh lain yang berjasa menyebarkan agama Islam di Sumatera. Hamzah Fansuri, Samsuddin Al-Sumatrani, Nuruddin Ar-Raniri, Abdur Rauf Singkli, Syekh Abdus Samad Al-Palembangi, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Kemudian berikutnya tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi. Tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi merupakan tokoh-tokoh ulama yang berasal dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat, ya, dari Minangkabau. Beliau yang mulia Datuk Patimang. Datuk Patimang ini diberikan gelar oleh orang Sulawesi, ya, nama aslinya adalah Datuk Sulaiman atau juga bergelar Khatib Sulung. Kemudian yang kedua Datuk Ribandang. Datuk Ribandang juga gelar diberikan sebagai penghormatan penghargaan, bernama asli Abdul Makmur dengan gelar Khatib Tunggal. Kemudian berikutnya Datuk Ritiro, bernama asli Nurdin Aryani dengan gelar Khatib Bungsu. Inilah tokoh penyebar agama Islam di Sulawesi. Ketiga tokoh ini merupakan orang Minangkabau. Inilah di antara penyebar agama Islam di Jawa, di Sumatera, dan di Sulawesi. Dan di tempat-tempat lain akan kita bahas pada waktu dan kesempatan yang berbeda. Atau Ananda silahkan cari, ya, silahkan cari siapa sih penyebar agama Islam di Kalimantan, siapa penyebar agama Islam di Irian Jaya, di Papua, siapa. Untuk nambah wawasannya silahkan dicari. Barangkali ini saja yang kita bahas pada kesempatan ini. Semoga pembahasan sejarah ini menambah wawasan, pengetahuan, dan mendorong semangat kita untuk lebih serius, sungguh-sungguh dalam berjuang, dalam beribadah, dalam mengembangkan ajaran agama Islam tentunya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.